Ustadz Ali Idrus. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun suci, menjawab salam, mudah-mudahan munggah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam menanggala di kebun aki, mengajawab salam, mudah-mudahan dipaparin seueur rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk? Mau berapa jam? 1 jam? 2 jam? 3 jam? Atau 10 menit? Ustaz, 10 menit guys lapar. Sebelumnya disclaimer dulu, sim kuring nganggo sorban lain gagayaan, tapi sieun tiris. Hiji, kadua, Ustaz geuning make sarung, nah can garing, geus garing, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyusata fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 10 beserta segenap pengurusnya, yang saya hormati para ketua RT dari RT 01 sampai dengan RT 08 atau yang mewakilinya, yang saya hormati Bapak Ketua DKM Al-Kausar, Bapak Ustadz Khobir atau Bapak Ustadz Edi Rusyandi dalam KTP, Bapak Ustadz Khobir nama populer. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Kausar Umi Neni Rahmaniah, yang saya hormati para Ketua Majelis Taklim yang hadir pada malam hari ini, dari mulai Ketua Majelis Taklim RT 01 sampai dengan RT 08. Yang saya hormati ada Ibu Ketua PKK RW 10 hadir, jadi cantik RW. Serangan. Yang saya hormati terkhusus Ketua RT 07 Pak Herlan dan para tokoh masyarakat di lingkungan RW 10, khususnya di lingkungan RT 07, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ngalangkungan kudrat miwah iradatna Allah dina wengi ieu urang tiasa patepung lawuh pamrok jongkok, bisa bertemu muka, bertatap mata dalam acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh warga RT 07 RW 10 Kelurahan Erwati, Kecamatan Dantasari,
Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Leres, Pak? Salawat serta salam semoga senantiasa bercurah terlimpah atas junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini di acara Halal Bihalal Pasca Idul Fitri 1445 Hijriah ini menjadi pertemuan yang berkah. Amin. Allahumma amin. Syukur-syukur bisa ke Mekah, tawaf di Ka'bah, bisa nginep di Mina jeung Muzdalifah. Amin atuh Pak. Sing tarik amina ame diijabah usaha. Bisa sa'i di Sofa jeung Marwah. Amin. Bisa ziarah ka makam Kanjeng Nabi di Madinah. Amin. Pulang haji hartanya berlimpah-limpah. Syukur-syukur kabeli tanah, syukur-syukur kebeli sawah, syukur-syukur kebeli mobil yang mewah, syukur-syukur bisa nyalonkeun jadi lurah, syukur-syukur bisa nikah. Can keur anu can nikah, nunggeus nikah mah cukup we naon, hiji di siang di rumah marah-marah. Pik, sabar ya. Sabar. Cukup hiji Bapak-bapak. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai halal bihalal, teringat dengan apa yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, di mana pada saat itu Nabi akan menyampaikan khutbah Idul Fitri. Tapi sebelum itu tiba-tiba terdengar oleh para sahabat Nabi itu mengucapkan amin bahkan sampai 3 kali. Sehingga para sahabat kaget, nggak ada yang doa, tapi kok Nabi mengucapkan apa? Amin. Selang beberapa saat amin. Beberapa saat kemudian Nabi mengucapkan kembali amin. Penasaranlah para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin padahal kami semua tidak mendengar ada yang berdoa di tengah-tengah kita? Lalu Nabi menjawab, baru saja datang kepadaku malaikat Jibril menyampaikan 3 hal, dan dari 3 hal itu masing-masing aku ucapkan. Apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril? Pertama, ya Allah, jangan terima ibadah puasanya, jangan terima ibadah sholatnya, jangan terima tilawatil Qur'annya seorang anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Jadi puasana ngan saukur lapar bungkul, saukur haus bungkul. Ketika seorang anak durhaka terhadap orang tuanya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu doa malaikat Jibril. Kemudian diaminkan oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang berdoa itu sudah malaikat Jibril dan yang mengaminkan adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemungkinan ditolaknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat kecil. Artinya apa?
ketika kita sebagai seorang anak memiliki kesalahan kepada orang tua, ketika kita sebagai seorang anak pernah melakukan dosa kepada orang tua, pernah menyakiti orang tua, baik dengan ucapan kita ataupun dengan tindakan kita, maka segeralah kita minta maaf kepada mereka. Makanya kemudian tradisi di tengah-tengah kaum muslimin di Indonesia, bahkan mungkin ada juga di tempat yang lain. Kalau kita lihat di media sosial, mereka di tempat yang lain juga ternyata berebut untuk naik kereta, berjubel, ada yang di pintu kereta, ada yang di atas kereta untuk pulang mudik ke kampung halamannya masing-masing. Untuk apa seorang anak pulang ke kampung halaman karena memang misalnya orang tuanya masih ada di sana? Untuk meminta maaf. Barangkali ada kesalahan, kekurangan yang selama ini pernah dilakukan oleh seorang anak terhadap orang tua. Terutama kesalahan dan kedurhakaan seorang anak kepada ibunya. Ibu itu keramat, orang tua itu keramat. Hei manusia, cek salah. Hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Sudah seperti Roma Irama belum, Bu? Jadi ibu itu kenapa keramat untuk kita? Karena doa-doa mereka itu akan tembus ke langit dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, jangan sampai kemudian keluar dari lisan orang tua kita, terutama ibu kita, doa-doa yang akan mengantarkan kita menjadi anak yang tidak memiliki keberhasilan, kesuksesan, samsara. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama ibadah puasa kita, tadarus Al-Quran kita, qiyamul lail kita, infak sedekah kita yang kita keluarkan di bulan suci Ramadan yang sudah 18 hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian menyisakan kesalahan yang belum dimaafkan oleh orang tua kita. Yang orang tuanya masih ada, segera pulang, mungkin sudah. Yang kemudian orang tuanya ada di tempat bersama-sama dengan kita, yang paling dulu kita datangi untuk kita mintakan maafnya adalah orang tua. Itu yang pertama. Jadi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadah puasanya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadarus Al-Qur'annya, qiyamul lailnya seorang anak yang masih durhaka terhadap kedua orang tua. Ustaz kumaha lamun cenah kolot anu boga dosa ka anaknya, sarua kudu menta naon? Kudu menta hampura. Jangan merasa kita sebagai orang tua kemudian ketika kita melakukan kesalahan kepada anak kita tidak minta maaf kepada siapa? Kepada anak kita. Intinya halal bihalal yang diselenggarakan pada malam hari ini oleh seluruh warga RT 07 itu adalah untuk saling memaafkan. Kalau tadi sekilas sejarah tentang halal bihalal itu sudah disampaikan oleh sesepuh dari RT 07 dan juga R10 ini, itu sejalan dengan apa yang disyariatkan dalam agama kita, bahwa inti daripada halal bihalal itu adalah silaturahmi.
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa alasannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin? Kata Nabi, Jibril berkata, berbisik kepadaku bahwa tidak akan diterima ibadah puasanya, qiyamul lailnya, tadarus Al-Qur'annya, infak sedekahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Makanya yang paling pertama didatangin pas selesai Idul Fitri itu suaminya. Kita sering membaca di media sosial bahwa ras terkuat di muka bumi itu adalah perempuan. Kalau kita telaah memang benar juga. Dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi, ibu-ibu itu nggak mau diam. Kalaulah dia istirahat hanya sebentar saja, nyuci piring ibu-ibu, nyuci baju ibu-ibu, ngistrikana ibu-ibu, ngajemur ibu-ibu. Ustaz kan aya nama tos aya mesin naon cuci, malihan mesin keur nyuci piring ge aya nama naon aya, tapi tetap semuanya dikerjakan oleh ibu-ibu. Ngurus budak ibu-ibu, komo lamun budak masih kene laletik nu ngahuapan saha ibu-ibu, nu ngamandian ibu-ibu. Dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi, semua pekerjaan di rumah itu dikerjakan oleh ibu-ibu. Sehingga wajarlah kalau kemudian ada istilah yang menyebutkan bahwa ras terkuat itu di muka bumi itu adalah ibu. Tapi sekuat apapun ibu-ibu, sehebat apapun ibu-ibu, surganya seorang istri itu ada pada suaminya. Maka yang pertama didatengin setelah Idul Fitri itu setelah orang tuanya ya suaminya. Akhirnya suaminya berkata, hari inilah ras terkuat di muka bumi ini saatnya bertekuk lutut di hadapanku. So, meminta hampura, orang kan duduk itunya di sofa. Istri kita bertekuk apa? Lutut keur minta hampura ka saha. Jadi kalau ingin diterima ibadah puasanya, ingin diterima ibadah yang lainnya, maka jangan sampai ada tersisa kedurhakaan seorang istri kepada suaminya. Begitu juga suaminya ketika punya salah, jangan mentang-mentang saya adalah suami, saya adalah pemimpin apa keluarga, kemudian tidak mau meminta maaf kepada istri. Akhirnya suami istri saling memaafkan. Yang punya salah meminta maaf, yang dimintai maaf kemudian memberikan apa? Memberikan maaf. Meminta maaf itu mudah, memberi maaf itu susah. Tapi insya Allah kemuliaan akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang mau memberi maaf. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa alasannya Nabi mengucapkan amin? Kata Nabi, Jibril mengatakan tidak akan diampuni, tidak akan diterima ibadah puasanya seseorang yang tidak mau memaafkan saudaranya. Suami tidak mau memaafkan istrinya, istri tidak mau memaafkan kesalahan suaminya, orang tua tidak mau memaafkan kesalahan anaknya, anaknya juga tidak mau memaafkan kesalahan kedua orang tuanya, tetangga yang satu tidak mau memaafkan tetangga yang lainnya. Maka ibadah puasa yang dilakukan hanya mampu menahan haus dan lapar saja. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Disitulah pentingnya kita bersilaturahmi. Silaturahmi itu bukan hanya sekedar pertemuan, Pak Haji. Pertemuan itu mungkin untuk menggenapkan kebahagiaan kita. Tapi silaturahmi itu adalah ketika hati kita dengan saudara kita senantiasa ada keterikatan, tidak ada ganjalan. Hati kita dengan orang tua kita yang ada jauh di sana tidak ada ganjalan. Hati kita dengan anak-anak kita yang jauh di sana tidak ada ganjalan. Itulah yang disebut sebagai silaturahmi, yang insya Allah juga akan mendapatkan hikmah daripada silaturahmi. Seperti apa yang dijanjikan oleh siapa? Oleh Allah melalui lisan nabinya. Man ahabba ayyusata fi rizqihi, barang siapa yang ingin rizkinya diluaskan, wa ayyusa'alahu fi atharihi, umurnya ingin dipanjangkan, falyasil rahimahu, maka hendaknya senantiasa menghubungkan tali silaturahmi, menjaga tali persaudaraan. Apalah artinya kita sering bertemu? Apalah artinya kita saling berpapasan? Apalah artinya kita saling berdekatan kalau hanya secara fisik saja, sementara dalam hati kita ada ganjalan. Nah, ganjalan itulah yang harus kita buang. Maka kemudian RT 07 menyelenggarakan acara halal bihalal. Karena kalau pada hari ini masih ada sesuatu yang kusut, maka mari kita sama-sama uraikan. Kalau hari ini masih ada yang beku di antara kita, maka mari kita cairkan. Kalau hari ini masih ada yang terputus di antara kita, maka mari kita sama-sama sambungkan, mari kita sama-sama hubungkan. Kalau pada hari ini masih ada yang berserak di antara kita, maka mari sama-sama kita kumpulkan. Insya Allah ketika sudah tersambung, ketika sudah mencair satu tetangga dengan tetangga yang lainnya, maka tidak akan ada masalah apa-apa. Happy yang ada antara kita dengan yang lain. Kita ambil satu contoh misalnya. Kalau kita baik dengan tetangga nggak ada masalah misalnya. Kita baik dengan saudara nggak ada apa, nggak ada masalah. Maka jangankan kita berpapasan atau kita bertegur sapa, kita gedor rumah tetangga saja ketika kita membutuhkan pertolongan dia, tidak ada rasa segan dalam diri kita, tidak ada rasa takut dalam diri kita, tidak ada rasa malu dalam diri kita. Istri kita sedang hamil besar, diperkirakan beberapa hari lagi istri kita melahirkan. Ketika istri kita melahirkan, tentunya kalau kita tidak bisa membantu istri kita melahirkan sendiri, maka harus kita bawa kemana? Ke dokter, harus kita bawa ke rumah sakit. Satu malam tiba-tiba musiatah betung pemajikan kunaon kurun. Rek ngalahir, bingunglah kita. Di rumah nggak ada kendaraan, istri sudah mau melahirkan. Arek ngakedor imah tetangga hareupeun imah urang kamari padelek-delek. Arek numpat ka tukang naon imah gitunya kamari ku urang di naon di polototan. Bingunglah kita. Tapi ketika kita baik dengan tetangga depan kita, belakang kita, samping kiri, kanan rumah siapa kita, ketika ada persoalan seperti itu, maka seperti yang tadi sudah disampaikan, jangankan kita berpapasan atau kita bertegur sapa, kita menggedor rumahnya tengah malam pun untuk meminta bantuan mengantar istri kita yang akan melahirkan rumah sakit, kita tidak. Assalamualaikum, tengah naon, tengah puting ieu pun bojo sanaonan saprol pangjajabkeun ka mana rumah sakit.
dia akan dengan ikhlas, dia akan dengan rela memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada kita untuk membawa istri kita segera kemana? Ke rumah sakit. Dan itu bisa terjadi ketika silaturahmi di antara kita terjaga. Ketika hubungan antara kita dengan saudara kita, hubungan kita dengan tetangga kita terjaga. Tapi kalau sebaliknya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, urang saluyu indah opat jeung urang saluyu indah naon tilu, ada persoalan misalnya dia mau ke saluyu indah tilu laloloh heula dirina masjid aya, kalau nggak ada jalan, kalau ada stop. Atau mungkin karena lama nunggu ini orang nggak masuk apa, rumah muter bola-belaan ka Saluyu Indah naon 12 terus muter ka Saluyu Indah 4 naon baru kemudian gebros ka Saluyu Indah naon Saluyu Indah tilu, padahal bisa didinya oge dengan. Kenapa demikian? Karena ada apa? Ada persoalan. Karena memiliki apa? Masalah. Rumah kita dengan tetangga rumah depan kita, misalnya kita punya apa? Punya masalah. Rek keluar ti imah teu bisa naon keluar. Dari keluar teh naon heula tina jendela. Ternyata tetangga depan rumah kita sedang ngobrol dengan istrinya di teras apanya? Rumahnya. Kulutus mah di jero naon. Teu asu. Itu yang akan terjadi. Tapi kalau kita senantiasa mampu menjaga silaturahmi kita dengan tetangga kita atau dengan siapapun, maka hal itu tidak akan terjadi. Keluar, nyapa, salam, bertegur sapa, senyum, karena tidak ada persoalan. Itulah pentingnya silaturahmi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi acara pada malam hari ini sangat luar biasa dan itu sejalan dengan syariat dalam agama kita, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari silaturahmi itu akan tumbuh kebersamaan yang indah di antara kita. Di mana kebersamaan itu bukan hanya melahirkan keindahan, kebersamaan itu bisa melahirkan semangat di antara kita. Kebersamaan itu bisa melahirkan hal-hal yang positif di antara kita. Apa yang terselenggara dengan baik di acara halal bihalal pada malam hari ini di RT 07 ini juga tidak terlepas daripada kebersamaan yang selama ini terjalin dengan baik antara warga yang satu dengan warga yang lain. Coba kalau misalnya ini dilakukan hanya oleh Pak RT saja. Siapa RT? Enggak akan siap. Sanggup Pak RT? Enggak akan sanggup. Pak RT naon ngadeg ke naon ngedarkeun undangan. Pak RT ngodamel naon panggung. Pak RT anu nyiapkeun naon kursi. Pak RT anu ka catering gitu nya. Ripuh. Bisa-bisa Pak RT hadir malam ini untuk acara halal bihalal karena kecapean semua dikerjakan oleh apa? Sendiri. Tapi karena kebersamaan yang terjalin di antara warga RT 07 ini khususnya, maka alhamdulillah kegiatan acara halal bihalal ini bisa terselenggara dengan baik. Mualami-lami Bapak Ibu sadayana lantaran katingali Pak RW tos belak dalek. Sareng kaduana itu tuangan milih kabujeng naon tiis itunya dari tos tiis mah sagala roti ogena kirang naon kirang raos itunya kopi tiis teu raos itunya makanan dingin juga enggak apa. Ketemu dengan istri tiis wae oge teh naon leres kan
Maka itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi untuk saya, khususnya juga untuk Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap menjaga kebersamaan kita tetap menjaga silaturahmi kita tetap menjaga kekeluargaan kita, agar insya Allah sebagaimana tadi sudah disampaikan, RT 7 jaya 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 jaya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa ta'abbudana wa takhassu'ana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alullah al-ijabah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian apabila ada ucap kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wal 'afwu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz